Selamat pagi, saudara-saudara. Sebelum kita berdoa, kita simak firman Tuhan. Judulnya adalah Yesus adalah jawaban doa kita. Saudaraku, pernahkah saudara dan saya melihat bahwa Tuhan pernah menangis akan kita hari-hari ini? Maksudnya apa? Nah, nanti sebentar kita akan bahas. Ini ada cerita di Alkitab tentang kebangkitan Lazarus. Nanti kita dilihat di sini Tuhan Yesus menangis atas Marta, Maria, dan Lazarus yang saudaranya meninggal. Saudaraku, di cerita ini Marta dan Maria sedih atas kematian saudaranya Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Padahal Tuhan Yesus sudah di-calling untuk datang menemuinya karena saudaranya Lazarus meninggal ya. Yang ditangisi Tuhan Yesus adalah Marta dan Maria tidak percaya bahwa mukjizat kebangkitan pada saat itu atas saudaranya akan terjadi. Dia kurang menyimak firman yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus gitu. Kadangkala kita pun seperti itu ya. Kita sudah baca Alkitab, tapi apa mungkin ya gitu ya, mukjizat terjadi atas hidup kita. Kita baca di Yohanes 11 ayat 21 sampai 24. Di sini janjinya Tuhan Yesus kepada Marta ya. Ayat 21 katanya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Padahal perkataan Tuhan Yesus di sini bahwa sebentar itu saudaranya akan bangkit, tapi ternyata Marta dan Maria tidak percaya gitu ya. Dia percaya bahwa memang ada kebangkitan di dalam orang Kristen, bahwa kalau nanti dia mati pasti masuk ke surga. Kita baca lagi, tadi kan Marta ya, di sini Marta, ini sekarang Maria. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sedih sekali Tuhan Yesus di sini. Apakah Tuhan Yesus sedih juga dengan kita? Ya, dia mungkin sedih juga ya kalau dia melihat kita tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di sini kita lihat ceritanya Yesus sangat peduli kepada Marta dan Maria. Yakinkan bahwa Yesus pun sangat peduli dengan pergumulan kita semua. Makanya kita datang berdoa pagi hari ini bukan sebagai rutinitas, tapi kita memang berharap kepada Tuhan ada jawaban doa dari Dia. Dia sangat peduli, Dia sangat mau mendengar keluhan-keluhan saudara dan saya. Dia mau mendengar, mungkin membuat doa itu bosan karena kata-katanya itu-itu saja. Tapi Yesus sangat peduli dengan apa yang engkau katakan pada pagi hari ini atau pada waktu engkau berdoa kepada Tuhan. Dia sangat sayang, dia peduli karena engkau dan aku adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Darahnya telah membeli dosa-dosa kita. Di sini Yesus menangis melihat keputusasaan Marta dan Maria ternyata saudara. Sebagai pencobaan yang berat karena saudaranya meninggal. Ya, saudara yang meninggal adalah sebagai pencobaan yang berat bagi mereka. Padahal Yesus sudah memberi janji bahwa penyakit Lazarus tidak membawa kematian. Jadi kalau Allah berfirman, Dia akan berkata iya dan amin. Kita lihat di sini Yohanes 11 ayat 3 sampai 6 ya. Jadi dia berkata gini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan,
Dia yang kau kasihi sakit. Jadi ini cerita sebelumnya ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kadangkala kita waktu berdoa, kok nggak datang-datang jawabannya. Ternyata dia punya maksud, saudara. Seperti permohonannya Marta dan Maria. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, bukannya segera datang untuk menjenguk Lazarus. Jadi tenang saudara, kita harus tenang, sama-sama tenang. Apa yang Tuhan mau, kita baca firman Tuhan, kita dengar arahan-arahan firman Tuhan. Fokus kepada Yesus. Saudaraku, ini sebagai sumber masalah ya. Mungkin saudara dan saya atau siapapun dia, mungkin kita sedang mengalami seperti Marta dan Maria yang menghadapi pencobaan yang berat. Saya melihat bagaimana orang karena masalah-masalah banyak di yang saya lihat itu berat sekali buat dia. Dia kayak seperti nggak sanggup. Ya. Merasa ditinggalkan Tuhan mungkin cenderung membuat dia kecewa sama Tuhan karena kok gini terus ya jawabannya, kok nggak ada, seperti nggak ada harapan. Sepertinya badai yang menerpa sepertinya tidak kunjung selesai dan sepertinya tidak ada harapan lagi di antara mereka. Kita simak cerita tadi bagaimana Marta dan Maria pun mengalami yang sama, mendapatkan satu masalah hidup yang pelik karena saudaranya meninggal, karena mereka sangat mengasihinya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita sedang alami. Sekarang yang katanya saya dengar berita-berita di media ataupun cerita-cerita kawan, perekonomian Indonesia tidak baik dan sebagainya. Nah kita sinilah perlu pengharapan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Karena saudara-saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ia turut merasakan pergumulan kita. Yesus mampu membuat mujizat sehingga problem hidup kita dapat terselesaikan. Simak firman Tuhan. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Datang kepada Tuhan. Di sini kita lihat penyakit Lazarus, bisa saja dokter mungkin tabib yang ada di situ menyembuhkan, tapi hanya Tuhan Yesus yang dapat membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan mukjizat, dan itu juga masih berlaku bagi kita yang percaya kepada Dia. Allah punya mukjizat yang luar biasa bagi gerejanya, bagi kita yang berdoa pada pagi hari ini. Yesus tidak ingin menangis lagi karena kita kurang percaya kepada Dia. Dia tidak mau menangis seperti menangisi Marta dan Maria dan Lazarus karena ketidakpercayaannya mereka kepada firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya ya dan amin. Sudah 5 tahun firman-Nya digulirkan kepada kita. Kita lihat, tunggu apa yang Allah mau itu atas negeri kita, atas keluarga kita, akan gereja kita. Jangan takut, Tuhan Yesus sangat menyertai kita. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan.